Halo teman-teman, di sini Agni dan sekarang saya lagi pengen untuk mengerjakan UAS Studi Kawasan Dunia Islam. Tugasnya apa? Yaitu untuk membuat video membahas suatu masalah pembahasan dalam buku Studi Kawasan Dunia Islam karangan Prof. Asep Ahmad Hidayat. Pembahasan yang saya ingin bahas kali ini berangkat dari sebuah pertanyaan dari kakak saya. Jadi ketika saya mengerjakan tugas ilustrasi mengenai kawasan Islam di Asia Tenggara, nah tuh gambarnya, ilustrasinya, kakak saya bertanya, kenapa Cina tidak termasuk dalam dunia Islam, padahal Cina memiliki andil dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, bahkan memiliki teorinya sendiri. Nah, merujuk pada teori sosiologi kawasan dalam buku tersebut, komunitas minoritas muslim di suatu negara umumnya terbentuk oleh 3 pola utama. Yang pertama, adanya pendudukan non-muslim. Yang kedua, adanya pemerintahan muslim yang tidak berlangsung lama atau usaha penyebaran yang kurang efektif sehingga tidak cukup untuk merubah struktur demografi di dalam negara tersebut secara masif. Yang ketiga, adanya konversi agama oleh penduduk lokal. Dalam hal ini, kasus Cina termasuk dalam pola kedua dan pola ketiga. Hubungan diplomatik dan dakwah Islam sendiri sudah masuk dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang melalui jalur laut oleh salah satu sahabat bernama Sa'id bin Lubaid, ada yang melalui jalur darat yaitu jalur sutra. Tetapi kekuasaan politik di Cina secara historis selalu dibawa kendali oleh dinasti-dinasti non-muslim seperti dinasti Yuan, dinasti Han, hingga dinasti terakhirnya yaitu dinasti Qing. Islam sendiri sangat diterima baik oleh para kaisar dinasti Cina. Bahkan tentara muslim pun dari etnis Arab dan Persia itu diizinkan untuk tinggal dan menikahi wanita-wanita lokal yang akan menjadi cikal bakal dari etnis Hui di Cina. Tetapi penetrasi keagamaan ini tidak mampu mencapai tahap di mana Islam mampu mengonversi atau mengubah penduduk Cina yang sangat besar itu menjadi muslim. Akibatnya minoritas muslim di Cina seperti etnis Hui dan etnis Uighur itu tetap menjadi kelompok minoritas hingga sekarang di tengah etnis Han. Secara kultural dan geografis, daratan Cina merupakan pusat dari lingkungan budaya Sinosfer atau Chinese Cultural Sphere. Selama berabad-abad, peradaban Tionghoa telah mengakar kuat melalui fondasi filsafat, etika Konfusianisme, sistem hukum, tradisi sastra, serta aksara Hanzi. Ketika Islam masuk ke Cina, ajaran Islam bertindak sebagai tradisi yang harus beradaptasi dengan tradisi lokal yang sudah sangat mapan tersebut. Umat Muslim di Cina memilih strategi adaptasi respon ketiga, yaitu mempertahankan Islam sebagai keyakinan personal dalam hubungan pribadi, sementara kehidupan publiknya disesuaikan dengan mayoritas masyarakat setempat. Integrasi budaya yang kuat ini membuat komunitas Muslim Cina tetap mempertahankan identitas kecinaan mereka, sehingga wilayah ini tidak bergeser menjadi landscape kebudayaan dunia Islam yang umumnya bercorak Arab, Persia, atau Timur Tengah. Selain itu, dalam peta demografi modern, meskipun jumlah populasi muslim di Cina secara angka sangat besar, bahkan mencapai puluhan juta jiwa, bahkan melebihi populasi gabungan beberapa negara Arab seperti Suriah, Yordania, dan Libya. Tapi secara persentase mereka hanya mencakup 0,45% hingga 1,7% dari total populasi Cina. Selain itu, kendali politik negara berada di bawah dominasi ketat pemerintah sekuler atau komunis, Partai Komunis Tiongkok. Pembatasan ruang publik bagi agama, asimilasi paksa, serta tekanan politik yang dihadapi oleh komunitas minoritas seperti Muslim Uighur di Xinjiang membuat identitas politik Islam sulit berkembang atau menyatu ke dalam blok geopolitik dunia Islam. Paradoks ini justru menjelaskan mengapa Cina bisa memiliki andil besar terhadap penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya ke Nusantara. Karena Muslim di Cina terkonsentrasi di wilayah pesisir perdagangan seperti daerah Kanton atau daerah Guangzhou,
Melalui teori laut serta kawasan perbatasan, mereka menjadi bagian penting dari jaringan pelayaran dan perdagangan internasional. Melalui gelombang imigrasi, kontak dagang, dan ekspedisi laut dari Tiongkok Selatan menuju Nusantara, para pelaut dan pedagang Muslim Tionghoa membawa serta ajaran Islam ke Asia Tenggara. Hubungan ini bersifat kultural dan ekonomi. Jadi sementara Islam di Cina sendiri tetap menjadi minoritas yang terkurung di dalam benteng peradaban Sinosphere atau Chinese Cultural Sphere, mobilitas global para penganutnya justru berhasil menyuburkan dan menyebarkan benih Islam ke kawasan Asia Tenggara hingga menjadi mayoritas di sana. Mungkin segini saja yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Semoga kalian paham dan saya bisa mendapat nilai A di mata kuliah ini. See you in the next video guys. See you. Bye.